Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lisa dengan NIM 190101040414. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Marfua dengan NIM 190101040449. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma dengan NIM 1901010421. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mary Astiti dengan NIM 1901010404. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan NIM 19010104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mayani Dauda dengan NIM 2020104110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samurnia dengan NIM 1901011027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdianti Adam dengan NIM 1901010435. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anjun Saputra dengan NIM 22001010437. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan turun-temurun yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, memiliki banyak variasi dan mengandung berbagai nilai-nilai. Permainan tradisional ini bisa juga dimainkan tanpa menggunakan alat. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan engklek. Permainan engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang permainan berupa 8 buah kotak dan 1 gunung. Menggambarnya biasanya di atas lantai, jalan atau tanah lapang dan tanah datar lainnya. Menggambarnya di sini menggunakan kapur atau arang dan kayu. Media yang digunakan untuk bermain itu seperti ada batu, ada pecahan genting untuk dijadikan sebagai gacok. Jadi, ada beberapa manfaat dari permainan tradisional engklek. Yang pertama yaitu pengenalan matematika. Permainan tradisional engklek ini merupakan sarana untuk menjadikan seorang anak mengenal konsep matematika. Contohnya, ketika anak memainkan permainan engklek dan melompat sesuai dengan jumlah gacok, kemudian anak akan mengetahui tentang ukuran yang ada dalam permainan tersebut, ukuran kotak, kecil maupun besar. Kemudian seorang anak juga akan membedakan bentuk ukuran yang ada dalam permainan engklek tersebut, seperti ukuran trapesium, persegi panjang, kotak, ataupun setengah lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu mengasah kemampuan motorik anak. Dalam permainan tradisional engklek, seorang anak mengasah kemampuan motoriknya dengan cara meloncat. Seorang anak meloncat dengan menggunakan satu kaki sebagai penumpu, kemudian meloncat menggunakan dua kaki ketika ingin mendarat. Kemudian seorang anak kemudian meloncat dengan sangat mereka tidak terjatuh. Kemudian kedua tangannya digunakan untuk menyeimbangkan badannya agar tidak terjatuh. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial. Dalam bermainan tradisional engklek, seorang anak dapat meningkatkan keterampilan sosialnya dengan cara berinteraksi, menerima teman sebayanya, kemudian berteman baik dengan kelompoknya, serta mengatasi masalah ketika ada terjadi konflik pada saat bermain. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi masalah psikologis. Ayah dan bunda bisa melihat seorang anak ketika melakukan permainan ini susah menyesuaikan diri, yang dimana pada saat permainan ini dapat merupakan permainan yang struktural, yang dimana seorang anak dapat merasakan kurang percaya diri atau mudah tersinggung, sehingga ayah dan bunda bisa mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk seorang anak bisa menjadi tumbuh kembang di kemudian hari. Permainan tradisional ini ada beberapa yang harus
kita selesaikan yang pertama, yang dimana kita harus menentukan di mana tempat tempat atau sasaran kita melempar gacor. Kemudian melakukan strategi untuk menjadi pemenang. Kemudian bisa mengatasi masalah konflik yang terjadi pada saat kita bermain. Jadi itulah manfaat-manfaat yang harus kita ketahui dalam permainan tradisional engklek. Yang pertama adalah pemain pertama melemparkan gaco pada kotak pertama. Gaco harus tepat berada di dalam kotak, tidak boleh keluar ataupun mengenai garis. Pemain selanjutnya melakukan lompatan dengan satu kaki pada kotak. Namun untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kedua kaki bersamaan. Selanjutnya, permainan diulang untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga seluruh kotak selesai dilempari gaco. Selanjutnya, apabila pemain telah menyelesaikan satu putaran, maka pemain berhak mendapatkan rumah. Caranya yaitu, pemain berdiri membelakangi kotak permainan dan melempar gaco pada kotak yang ingin dituju. Jika gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut menjadi rumah dari pemain tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permainan tradisional bentengan. Benteng-bentengan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan juga strategi yang handal. Permainan tradisional ini adalah salah satu permainan yang cocok digunakan untuk berolahraga. Kenapa? Hal ini disebabkan karena para pemain harus merebut benteng lawan dan juga menjaga bentengnya, dan juga harus menangkap para lawan. Tujuan utama dari permainan tradisional ini adalah menyerang dan juga mengambil benteng atau markas lawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari permainan tradisional bentengan. Yang pertama yaitu melatih kecepatan dan kelincahan berlari. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, karena permainan bentengan merupakan permainan yang bisa menjaga daya tahan tubuh fisiknya kita. Yang ketiga yaitu memupuk kerjasama atau permainan ini dapat meningkatkan kita dalam kekompakan. Yang ketiga yaitu menjadikan anak lebih aktif dalam bergerak, yang dapat mengurangi obesitas tubuh kita karena kurangnya bergerak. Langkah-langkah permainan bentengan. Yang pertama, permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Langkah yang kedua adalah masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terhadap lawan. Yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh atau membuat lawan tertawan atau tertangkap. Yang keempat, pemain harus sering kembali untuk menyentuh bentengnya, karena penawan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Yang kelima, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Kemudian yang keenam, pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dengan meneriakkan kata benteng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permainan lompat tali. Yang dimana permainan lompat tali tersebut merupakan permainan yang terbuat dari karet gelang. Yang dimana karet gelang tersebut digabungkan dan disusun panjang. Nah, ini contohnya. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat lompat tali. Selain menyehatkan jantung dan stamina, manfaat lompat tali lainnya adalah 1. Mengurangi cedera kaki, 2. Membakar kalori, 3. Meningkatkan kepadatan tulang, 4. Meningkatkan koordinasi tubuh, 5. Menyehatkan jantung, 6. Meningkatkan efisiensi pernapasan, 5. Meningkatkan kecerdasan. Menyiapkan alat untuk bermain lompat tali, yaitu sebuah karet gelang. Jadi, permainan ini dimainkan oleh 3 orang atau lebih, yang dimana 2 orang sebagai pemegang tali dan yang lainnya bertugas melompati tali. Untuk ketinggian tali dimulai dari mata kaki hingga mencapai kepala, bahkan tangan yang diacungkan ke atas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permainan tradisional ucing sumput. Ucing sumput jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ucing artinya kucing dan sumput artinya bersembunyi. Jadi ucing sumput adalah kucing yang bersembunyi. Ucing sumput bukanlah gabungan dari kata ucing dan sumput, melainkan salah satu permainan anak tradisional yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat atau orang Sunda. Secara umum, permainan ini hampir bahkan sama dengan permainan petak umpet yang kita kenal. Bedanya, bagian yang jaga dalam permainan ucing sumput di sini disebut sebagai ucing. Permainan dimulai ketika anak yang menjadi ucing mulai berhitung sambil menutup matanya. Hitungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada teman-temannya untuk bersembunyi. Hitungannya berdasarkan kesepakatan saja, bisa 10, 15, ataupun 20 hitungan. Anak yang menjadi ucing biasanya menghitung waktu dan memejamkan matanya sambil menelungkupkan wajahnya ke tembok, pohon, dan lainnya. Selama anak yang menjadi ucing menghitung angka dari 1 sampai 10 sambil menutup matanya, anak yang lain sebisa mungkin bersembunyi ke tempat yang paling aman, yang kira-kira tidak akan diketahui oleh anak yang menjadi ucing. Setelah hitungan 1 sampai 10 selesai, barulah anak yang menjadi ucing boleh mencari teman-temannya yang bersembunyi. Langkah-langkah permainan ucing sumput. Yang pertama, kumpulkan teman sebanyak-banyak mungkin untuk melakukan permainan ucing sumput. Yang kedua adalah semua anak harus melakukan gambreng hingga tersisa 2 anak. Kemudian 2 anak yang tersisa harus melakukan suit hingga 3 kali, dan yang kalah harus menjaga gawang atau menjadi ucing. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yang menjadi ucing harus menutup matanya sambil menghitung sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan. Yang keempat, teman-teman yang tidak menjadi ucing atau yang tidak menjaga harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Yang kelima, jika sudah sampai hitungan yang ke-10, yang jaga atau yang menjadi ucing harus langsung mencari teman-temannya yang sedang bersembunyi. Dan yang keenam adalah jika ketemu 1 orang, maka langsung harus lari secepat mungkin ke gawang, kemudian pegang gawang sambil teriak inglo. Dan tandanya 1 orang sudah ketemu, tinggal mencari yang lainnya. Mengenai permainan tradisional gobak sodok. Gobak sodok terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu gobak dan sodok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gobak artinya permainan tradisional yang dimainkan di lapangan persegi 4 yang berpetak
petak, sedangkan sodok artinya mengulurkan tangan. Jadi dalam permainan ini setiap garis dijaga oleh tim penjaga, sedangkan tim penyerang atau tim lawan harus berhasil melewati garis-garis atau petak-petak yang dijaga oleh tim penjaga. Dan apabila tim penyerang tersentuh oleh tim penjaga, maka mereka dinyatakan kalah. Atau dengan kata lain, mereka harus bergantian menjadi penjaga dan sebaliknya. Tetapi jika tim penyerang berhasil melewati lapangan berpetak-petak tersebut secara bolak-balik tanpa tersentuh oleh tim penjaga, maka mereka dinyatakan menang. Permainan gobak sodok ini adalah permainan tradisional yang sangat populer di kalangan masyarakat Betawi. Inti dari permainan ini adalah menghadang lawan agar tidak melewati garis atau melewati petak-petak yang telah dibuat. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu di mana setiap regu harus memiliki jumlah yang sama dan sesuai dengan lapangan atau petak-petak yang dibuat. Manfaat permainan gobak sodok. Yang pertama, melatih otot kaki anak karena mereka harus mempunyai kecepatan untuk melewati garis yang dimana garis tersebut dijaga oleh tim penjaga. Begitu pula tim penjaga harus mempunyai kecepatan untuk menghadang tim lawan atau tim penyerang agar tidak melewati garis yang dia jaga. Terus yang kedua adalah melatih otak anak, di mana permainan ini membutuhkan kecerdasan dan ketepatan untuk memilih dia harus melewati jalan kiri atau kanan agar tidak tersentuh oleh tim penjaga. Begitu pula sebaliknya. Dan selanjutnya permainan ini melatih kekompakan setiap anak karena permainan ini berbentuk permainan yang berkelompok, maka mereka pasti satu sama lain akan berkomunikasi untuk mengkoordinir agar mereka itu menang atau mereka tidak menang. Langkah-langkah permainan gobak sodok. Yang pertama, membuat lapangan berbentuk segi 4 berpetak-petak yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, petak-petak ini dibagi sebanyak jumlah pemain setiap regu. Misalkan satu regu berjumlah 4 orang, maka segi 4 tersebut dibagi 4. Dan jika pemain berjumlah 5 orang, maka segi 4 tersebut akan dibagi menjadi 5. Yang kedua, membentuk 2 regu, yaitu pertama regu penjaga dan yang kedua regu penyerang. Selanjutnya, masing-masing regu terdiri dari 3-5 orang. Yang selanjutnya, anggota regu jaga akan menjaga lapangan dengan garis horizontal dan kapten regu akan menjaga garis batas vertikal. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti yang dicontohkan dalam animasi. Selanjutnya, penjaga garis vertikal dapat bergerak ke depan dan ke belakang atau sebaliknya. Lalu, tugas regu penjaga harus menghalangi regu penyerang melewati garis horizontal. Begitu juga yang menjaga garis vertikal. Tugas regu penyerang harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dan kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh regu penjaga atau yang menjaga garis. Selanjutnya, apabila regu penyerang tersentuh oleh regu penjaga atau keluar melewati garis karena menghindari dari regu penjaga, maka regu penyerang dinyatakan kalah dan berganti posisi dengan pemain lainnya, atau dengan kata lain yang tadinya menjaga garis menjadi penyerang. Selanjutnya, regu dapat dinyatakan menang jika bisa melewati penjaga sampai garis akhir dan
kembali lagi ke garis awal. Menjelaskan mengenai permainan tradisional kelereng. Nah, yang dimana kelereng tersebut merupakan salah satu mainan anak-anak yang paling populer, khususnya bagi anak-anak laki-laki. Nah, kelereng di beberapa daerah disebut juga dengan nama gundu, neker, gotri, atau guli. Beberapa manfaat kelereng. Yang pertama, bisa mengatur emosi anak. Saat bermain kelereng, si kecil dituntut untuk sabar menyentil tiap-tiap kelereng yang ada di dalam lingkaran tersebut. Jika tidak kena, dia pun harus menunggu giliran lagi untuk memukulnya. Nah, yang kedua, melatih kemampuan motorik anak. Nah, gerakan dalam permainan kelereng seperti melempar dan menyentil dapat melatih keterampilan motorik halus dan kasar di usia sekolah. Makin baik kemampuan motorik, koordinasi visual dan konsentrasi anak pun semakin bagus untuk menembakkan kelereng-kelerengnya. Yang ketiga, ada permainan kelereng mampu melatih kemampuan kognitif anak. Ketika anak bermain kelereng, ia dituntut untuk mengatur strategi bagaimana caranya menyentil kelereng di dalam lingkungan secara akurat. Yang keempat, ada permainan kelereng melatih kemampuan sosial anak. Yang paling penting dari kegiatan bermain adalah bagaimana anak mampu menjalin persahabatan dengan teman mainnya. Nah, yang terakhir ada melatih kecermatan dan ketelitian. Permainan ini dapat melatih otak anak menjadi lebih cermat dalam bertindak dan menjadi lebih teliti dengan hal-hal yang telah dilakukan atau yang akan dia kerjakan nanti. Dalam permainan ini, anak diharuskan melakukan langkah strategi yang cermat untuk menjadi pemenang. Terima kasih. Menjelaskan cara bermain dan aturan main permainan kelereng. Baik, sebelum kita memainkan kelereng, terdapat prosedur permainan yang meliputi aturan permainan kelereng, yaitu yang pertama, pemain harus menyerahkan kelerengnya apabila kalah dalam permainan. Yang kedua, ketika akan menembak, kelereng tidak boleh berubah tempat dari kelereng yang sebelumnya berada. Kemudian, cara bermain permainan kelereng. Yang pertama, permainan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, membuat pola permainan. Yang ketiga, menyusun setiap kelereng pemain. Yang keempat, membuat garis tolakan, lalu pemain melemparkan masing-masing kelerengnya secara bergantian. Yang kelima, lemparan yang terjauh akan mendapat giliran menembak pertama. Kemudian, semua pemain berlomba untuk menghabiskan kelereng yang berada di dalam pola. Apabila gundu pemanah masuk dalam pola permainan, maka akan dinyatakan gugur. Kemudian, setiap pemain menghabisi lawan-lawannya untuk menjadi pemenang. Jadi, itulah tadi cara bermain dan aturan main permainan kelereng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan gateng. Permainan gateng adalah permainan tradisional anak-anak yang berasal dari Jawa. Bermain gateng sama dengan bermain bekel, yaitu dengan mengacu kecepatan pada pelatihan kemampuan motorik anak. Bermain gateng juga dapat melatih kemampuan berpikir. Bermain gateng menggunakan batu yang tidak terlalu besar sebagai alat utamanya. Permainan gateng ini merupakan permainan yang mudah, murah, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Bermain gateng dapat dilakukan dengan perorangan maupun beregu. Permainan gateng pada umumnya hanya dimainkan dengan anak perempuan saja, namun pada perkembangannya permainan gateng dapat dimainkan dengan anak laki-laki juga. Saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional congklak, yang dimana permainan tradisional congklak ini merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan Timur Tengah, yang diperkirakan permainan ini telah ada sejak tahun 7000 hingga 5000 SM.
Kemudian, permainan tradisional ini dibawa ke daratan Afrika, baru kemudian menyebar di negara Asia melalui para pedagang. Di Timur Tengah, permainan ini biasa disebut dengan mankala yang artinya bergerak. Sedangkan di Indonesia, kita lebih sering mendengar dengan sebutan congklak atau dakon, yang biasa kita dengar di bagian Jawa. Kemudian, congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang sangat populer pada zaman dahulu. Permainan ini menggunakan papan yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan lubang di ujung papan. Kemudian, permainan ini dimainkan dengan menggunakan biji-bijian atau batu kecil yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya yang memutar secara berurutan. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu cara-cara memainkan permainan congklak, yang dimana permainan ini dimainkan oleh dua orang yang berhadapan di sisi belakang papan congklak. Kemudian pada saat permainan dimulai, setiap lubang-lubang kecil pada papan congklak diisi 5 hingga 7 biji yang terbuat dari biji sawi, kerang, atau bahkan kita bisa menggunakan batu-batu kecil. Sementara itu, 2 lubang besar yang terdapat di ujung papan congklak dibiarkan kosong. Nah, pada saat permainan berlangsung, kedua pemain akan memindahkan biji-biji tersebut dari satu lubang ke lubang selanjutnya. Begitupun seterusnya dengan cara berurutan dan bergantian. Cara memindahkan biji congklak ini dilakukan urutan dan bergantian. Cara memindahkan biji congklak ini dilakukan sesuai dengan arah putaran jarum jam, yang dimana satu lubang diisi oleh satu biji, dan begitupun seterusnya hingga biji yang digenggam pada tangan kita habis. Nah, permainan ini akan terus berlangsung hingga satu pemain kehilangan biji. Namun, permainan ini bisa juga dihentikan ketika kedua pemain ingin berhenti. Saat itu, pemain akan menghitung jumlah biji yang mereka miliki. Kemudian, pemain yang memiliki jumlah biji yang paling banyak, maka mereka bisa dikatakan pemenangnya. Adapun manfaat-manfaat dari permainan tradisional congklak adalah yang pertama, melatih kemampuan fisik seorang anak. Kemudian, melatih perkembangan otak atau kognisi pada anak. Kemudian, melatih kemampuan berhitung pada anak. Melatih kemampuan berpikir atau menyusun strategi-strategi yang terbaik untuk dapat memainkan permainan tersebut. Kemudian, melatih sikap jujur dan taat pada aturan, serta melatih kesabaran yang dimana masing-masing pemain harus sabar menunggu hingga gilirannya tiba. Sebab permainan congklak ini adalah permainan yang dilakukan secara bergantian dan tidak bisa diperebutkan begitu saja. Nah, adapun langkah-langkah cara bermain dari permainan tradisional congklak. Yang pertama, untuk bermain congklak, kedua pemain saling berhadapan. Cara memulai permainannya dilakukan secara serentak. Cara bermain congklak dengan memasukkan butir congklak ke kampung masing-masing dan berjalan searah dengan jarum jam. Kedua, permainan terus dilanjutkan sampai butir yang terakhir yang ada di tangan masuk ke kampung sendiri atau lawan. Jika sudah begitu, pemain sebaiknya berhenti. Kemudian,
lawan mengambil giliran dan melanjutkan hingga butirannya mati. Umpamanya, jika buah yang terakhir jatuh pada rumah sendiri, maka pemain dapat melanjutkan permainan dengan cara mengambil butir yang ada sebanyak-banyaknya di kampung sendiri. Sebaliknya, jika butir berhenti di kampung lawan, maka permainan kita sudah sampai di sini saja. Dan keempat, setelah berakhir ronde pertama, setiap pemain mengisi rumahnya dengan butir yang ada di kampungnya. Jika rumahnya tidak terisi, maka itu dianggap terbakar. Rumah itu tidak bisa diisi pada ronde ini dan ronde selanjutnya sampai pihak lawan mengaku kekalahannya. Dan yang terakhir, di akhir ini adalah penentuan. Butir congklak dari rumah masing-masing dihitung. Pemenang adalah pemain yang memiliki butir paling banyak. Jika jumlah butir kita dengan lawan sama, maka yang dihitung adalah rumah yang terbakar. Yang paling banyak itu adalah yang kalah.